Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dear Planukia, kali ini dari Planologiku Ilmu akan sedikit berbagi ya tentang kompetensi jabatan kerja untuk perencana wilayah dan kota. Kompetensi jabatan perencana wilayah dan kota ini wajib bagi Planologia ketahui agar kita nanti bisa berpraktek secara profesional. Nah, kompetensi kerja di bidang PWK ini dimaksudkan ya untuk melaksanakan peraturan perundangan di bidang jasa konstruksi, di mana nanti tenaga kerja yang akan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi itu harus memiliki sertifikasi keahlian ataupun keterampilan karena tuntutan kualitas pekerjaan. Nah, kompetensi itu sendiri adalah kemampuan ya seseorang dalam melaksanakan suatu aktivitas pada beberapa karakteristik baik yang bersifat dasar, pengetahuan, keterampilan maupun perilaku. Standar kompetensi itu sendiri adalah pernyataan ukuran atau patokan tentang kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu aktivitas. Di sini otomatis Planologia adalah aktivitas di bidang PWK. Nah, kemudian standar kompetensi nasional itu adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangan. Di sini harapannya dengan sharing pagi ini Planologia akan mengetahui kalau saya berpraktek sebagai perencana wilayah dan kota, kompetensi apa saja yang nanti harus saya pegang, saya laksanakan, saya kuasai dan saya laksanakan ya. Kemudian terkait dengan perencanaan wilayah dan kota nanti merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan berlanjut yang dilakukan dari waktu ke waktu sepanjang kehidupan wilayah dan kota itu berlanjut. Jadi skop pekerjaan PWK itu memang luas dan menuntut kompetensi yang sangat banyak ya. Nah, terkait dengan KKN ini dalam perencanaan tata ruang itu memang digunakan oleh banyak institusi, terutama institusi pendidikan, usaha dan penyelenggara penguji. Disinilah kenapa di sekolah yang bergerak di bidang PWK, kurikulum itu juga didasarkan pada yang namanya standar kompetensi ini karena harapannya nanti yang namanya lulusan PWK itu bisa terserap di dunia kerja, dunia analis yang bergerak di bidang PWK. Demikian juga nanti dunia usaha menggunakan ini untuk apa? Untuk rekrutmen. Nah, rekrutmen ini nanti landasannya juga sama sehingga tadi mahasiswa atau lulusan dari sekolah perencanaan wilayah dan kota ini juga mempunyai kemampuan yang nanti akan ditanyakan pada rekrutmen dunia usaha ya. Kemudian mengembangkan program-program pelatihan juga yang spesifik dasar yang terkait dengan PWK. Kemudian institusi penyelenggara pengujian sertifikasi ya dalam hal ini IAP. Ini yang digunakan juga sama ya karena harapannya nanti ketika Planologia berpraktek dengan sertifikasi di bidang perencana ini juga langsung berkaitan dengan kebutuhan bidang pekerjaan. Nah, berikut ini terkait dengan pengaturan dan NSPK yang kita jadikan dasar kenapa kompetensi nanti terkait dengan NSPK itu juga sangat penting ya karena pengaturan penataan ruang yang diselenggarakan di Indonesia itu harapannya bisa mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan penataan ruang, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, mewujudkan keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan. Nah, ini nanti lebih lanjut karena sangat pentingnya NSPK ini, maka
pengaturan penataan ruang nanti dilakukan melalui penyusunan dan penetapan yang namanya pedoman yang memuat NSPK ya di bidang penataan ruang. Ini sebagai contoh pelaksanaan perencanaan tata ruang di Indonesia dan kaitannya dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh planologia ya. Misal planologia dalam merencanakan tata ruang mulai penyusunan sampai penetapan semuanya sudah diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, oleh standar yang berlaku di Indonesia, oleh norma yang diatur oleh berlaku di Indonesia dan kriteria-kriteria yang berlaku juga. Kenapa? Ini karena perencanaan di Indonesia itu lebih condong ke normatif ataupun perencanaan prosedural, di mana perencanaan dan penetapan rencana tata ruang harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Disinilah kemampuan ya kerja planologia ya terkait bidang PWK, baik aspek pengetahuan, keterampilan ataupun keahlian serta sikap kerja yang relevan itu sangat dibutuhkan. Nah, ini kita coba ya nanti kita pahami ya aturan SKKNI dan jabatan kerja PWK yang di Indonesia itu diatur berdasarkan keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia nomor 177 tahun 2005 tentang penetapan Jabatan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori jasa profesional, ilmiah dan teknis ya, golongan pokok jasa arsitektur dan teknik sipil serta analis dan uji teknis pada jabatan kerja perencana tata ruang wilayah dan kota. Ingat ya yang terkait yang poin yang terakhir, analis dan uji teknis ya pada jabatan kerja perencana tata ruang wilayah dan kota, sehingga nanti S1 PWK ya lulus itu minimal bisa menjadi analis. Nah, berikut kita coba tengok ya yang namanya ahli utama itu unit kompetensi yang harus dikuasai itu apa saja ya, mulai melaksanakan sistem manajemen keselamatan kerja dan lingkungan ya, menerapkan etos kerja, etika profesional, manajemen organisasi kerja yang baik ya. Etos kerja itu harus kita bawa terus mulai kita jadi ahli muda sampai kita ahli utama ya, sikap, etos kerja, etika profesi. Ya, nanti kita akan jelaskan etika profesi yang dimaksud seperti apa, melakukan identifikasi dan menerapkan norma standar pedoman kriteria perencanaan tata ruang kota ya. Ini 3 poin penting: menyiapkan kebutuhan data, mengidentifikasikan permasalahan ya, kemudian mengevaluasi metode surveinya, melaksanakan survei primer ya, kemudian melaksanakan supervisi ya, survei primer. Jangan sampai semua survei primer NSPK semuanya ini kita serahkan pada asisten yang membantu kita, apalagi asistennya ternyata belum punya sertifikasi, belum memiliki kemampuan yang diharapkan. Ini kaitannya nanti balik lagi ke etika profesi. Unit-unit kompetensi yang lainnya ya itu mulai mengevaluasi, kemudian menganalisis data spasial, mengevaluasi hasil kompilasi, menyusun rencana spasial ya, kemudian melakukan koordinasi, melaksanakan koordinasi ini harus dengan internal tim, dengan eksternal, dengan pemangku kepentingan, sehingga pemahamannya itu akan sama. Ketika pekerjaan selesai jangan sampai masih ada masalah yang belum disepakati dan meninggalkan permasalahan itu setelah pekerjaan diserahkan. Sampai menggunakan kemampuan teknik komunikasi, menggunakan teknologi informasi ya. Jangan bangga dengan penggunaan teknologi informasi dengan satu jari hanya menunjuk perintah kepada pelaksana ya. Di sini yang namanya ahli utama itu harus menguasai materi, jangan hanya menyiapkan materi sosialisasi, memberikan sosialisasi ya seolah-olah produknya baik, tetapi begitu dicek yang namanya kualitas pekerjaan isinya itu tidak sesuai dengan apa yang dipaparkan. Nah, ini begitu juga dengan ahli muda sama ya, tetap di poin-poin besar dasar ya, tetapi di sini poin-poin unit kompetensi yang lainnya tidak sebanyak dengan
ahli utama, tetapi ya tanggung jawab etika moral itu tetap harus ada, jangan menyerahkan semua pekerjaan itu pada yang namanya ahli muda ataupun pelaksana di lapangan yang belum punya kompetensi keahlian. Ya, ini kaitannya sama dengan etika profesi di bidang perencanaan dan penjaminan kualitas mutu pekerjaan. Nah, ini yang utama bagi ahli muda perencana yang misalkan baru lulus S1, kemudian mulai belajar di bidang praktek, penataan ruang, kemudian mau mengajukan sertifikasi untuk ahli muda, ya. Ini poin-poin penting yang kalian harus kuasai, sehingga inilah yang oleh sekolah perencana itu juga diajarkan. Jangan sampai kalian itu menerima dengan berat hati, ya, kuliah di bidang PWK itu pelajarannya banyak sekali, karena ini adalah nanti standar minimal ketika kalian lulus itu sudah diatur, ya. Mulai kalian tadi melaksanakan yang namanya manajemen keselamatan kerja dan lingkungan, menerapkan etos kerja, etika profesi, dan manajemen organisasi dengan baik, melakukan identifikasi, menerapkan NSPK, kriteria perencanaan, sehingga kenapa ini sudah dikenalkan dari studio, ya, dari mata-mata kuliah yang terkait dengan perencanaan, ya, sarana prasarana apapun, ya, analisis yang terkait dengan wilayah, analisis apapun berdasarkan norma standar kriteria bidang penataan ruang. Di studio 1 kalian juga diajarkan menyiapkan kebutuhan data, melaksanakan survei, ya, melaksanakan kompilasi, meriksa hasil kompilasi, mengevaluasi hasil kompilasi. Studio 2 ke analisis, sampai nanti kalian coba menyusun konsep, ya, menyusun laporan, memilih teknologi informasi, menggunakan kemampuan teknik komunikasi. Jangan sampai kalian tidak mau ketika studio itu melakukan paparan, mengerjakan studio, kalian banyak menjadi Tarsan, ya, kemudian banyak hal yang lainnya kalian serahkan kepada orang lain, karena ini adalah kompetensi perorangan yang nanti harus melekat, ya, pada diri kalian. Ini coba planologiku ilmu juga berikan contoh, ya, terkait dengan unit kompetensi etos kerja profesi di dan manajemen organisasi yang baik, ya. Apa saja elemen kompetensinya? Melaksanakan etika profesi secara baik, melaksanakan etika profesi yang berkaitan dengan penggunaan jasa maupun sesuai dengan kerangka acuan kerja, ya, dan melakukan hubungan secara baik dengan lingkungan. Nah, kita lihat yang namanya unit kompetensi ini variabel batasannya apa saja, ya. Yang pertama terkait dengan perilaku sebagai landasan etika profesi. Nah, di sini etika substansi dalam substansi pekerjaan ini bisa mungkin sesuai dengan arahan dan kerangka acuan kerja. Nah, pada prakteknya banyak sekali KAK itu yang dititipkan ke kita oleh pemangku kepentingan. Nah, harapannya nanti dengan mengetahui ini, ketika Planologia membantu menyusunkan KAK, ya, gunakan susunkan sesuai dengan NSPK, dan nanti gunakan juga, ya, sesuai dengan NSPK, ya, karena ini untuk membangun kesepakatan bersama tadi. Nah, kemudian menerapkan manajemen mutu sesuai dengan prosedur, ya. Sesuai prosedur ini berarti dari apa? Dari NSPK yang berlaku. Nah, kemudian contoh yang kedua, ya, terkait dengan melakukan identifikasi dan menerapkan norma standar pedoman kriteria bidang perencanaan wilayah dan kota. Di sini jangan sampai planologia itu cuma menggunakan sebagai dasar, ya, di dalam pekerjaan itu untuk menyusun laporan aja di dasar hukum. Baik nanti yang ada norma standar kriteria yang ada di dalam KAK maupun di dalam laporan pekerjaan itu harus kita gunakan, ya, kita baca sampai sedalam-dalamnya, kita pahami, kita identifikasikan, ya, kaitannya dengan perencanaan yang kita kerjakan.
Misal sebagai contoh ketika planologi yang menyusun RDTRK dan PZ ya, PZ-nya ya kriterianya, aturannya itu jangan disusun sesuai dengan pemahaman planologi ya, tetapi harus berdasarkan isi peraturan perundangan ya, perencanaan terkait dengan NSPK terkait, sehingga nanti antar sektoral kemudian lintas perencanaan tata ruang itu akan senada, tidak bertentangan. Nah, inilah adalah batasan variabel di unit perencanaan wilayah kota terkait dengan kompetensi pemahaman NSPK, bahwa kompetensi perseorangan digunakan sebagai pedoman untuk mengidentifikasikan peraturan perundangan yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan bidang perencanaan wilayah dan kota. Kemudian kompetensi sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang wilayah dan kota, karena kita menganut tadi ya procedural planning, peraturan perundangan nanti yang kalian harus gunakan adalah kaitannya dengan kebijakan penataan ruang dan sektoral. Nah, kemudian peraturan yang nanti diperlukan mulai dari peraturan perundangan sampai aturan pelaksanaannya ya, di dalam pedoman teknik pelaksanaan penyusunan perencanaan bidang tata ruang wilayah dan kota. Nah, kemudian bagaimana kaitannya dengan standar kompetensi ya, contoh-contohnya, dan NSPK bidang penataan ruang ya, yang nanti kalian harus pahami ya. Nanti Planologiku Ilmu akan coba berbagi pada video berikutnya terkait dengan NSPK dalam praktek perencanaan wilayah dan kota sesuai dengan peraturan Menteri terbaru, Peraturan Menteri ATR PPN nomor 11 tahun 2021. Itu saja yang mungkin dari Planologiku Ilmu bisa sampaikan hari ini. Kurang dan salahnya Planologiku Ilmu mohon maaf. Sampai ketemu di topik-topik diskusi lainnya pada video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.